Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, juga anakku yang tercinta, merayakan misteri dan merayakan pesta keluarga kudus dalam konteks saat ini, bagi saya pribadi merupakan beban yang berat untuk memberikan homili, ya kan? Karena kan tidak mudah untuk mengelola keluarga zaman modern. Apalagi Romo itu nggak pernah berkeluarga, ngajari orang berkeluarga, toh aneh. Namun sebagai gereja kita tetap memiliki prinsip-prinsip yang tidak bisa hilang dalam keluarga ketika kita berbicara soal bagaimana mengupayakan keluarga Katolik yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Kisah Injil dan bacaan pertama saya kira sangat menarik. Bagaimana Samuel sebagai pribadi yang kemudian menjadi hebat, menjadi orang yang dipertimbangkan oleh banyak orang, di mana Samuel juga mengurapi Daud, adalah Samuel yang sejak awal hidupnya dimohonkan kepada Allah. Hana yang gelisah karena lama tidak punya anak. Hana mempercayakan hidupnya, mempercayakan seluruh keberadaannya, bahkan juga untuk keturunannya kepada Allah. Bahkan ia berjanji, nanti kalau saya punya anak, akan saya berikan kepada Allah seumur hidupnya. Mungkin untuk kita juga harus sama ya, kalau kita kepengen punya anak itu harus janji itu. Tapi kalau sudah janji harus tepati, masukkan ke seminari. Kan? Sulit kan sekarang masuk seminari. Kita seringkali enggan untuk mempersembahkan anak. Nah, kisah Hana ini ingin mengatakan demikian. Pertama, Hana menyadari bahwa anak itu pertama-tama adalah anugerah Allah. Karena anugerah Allah, maka orang tua, ayah ibu, itu punya tanggung jawab yang besar sekali sebagai cara kita untuk membangun kekudusan. Kisah kesucian keluarga terletak sejauh mana keluarga ini berjuang mengupayakan agar jiwa-jiwa anak-anaknya selalu direbut oleh Allah, selalu direngkuh oleh Allah. Maka Hana berjanji, nanti kalau memang dapat anak, akan aku persembahkan kepada Allah. Maka ketika sungguh Allah memberikan keturunan kepada Hana, sebagai ucapan syukur ketika kelahiran, maka Elkana suaminya mempersembahkan. Artinya sejak awal selalu diletakkan pada relasi dengan bait suci, relasi dengan Allah sendiri. Bahkan ketika sudah disapih, sebagaimana janji Hana kepada Allah, maka Hana mengantarkan anak itu ke bait suci untuk dirawat oleh Imam Eli sebagai murid, dimasukkan ke seminari ya, supaya menjadi murid Yesus, muridnya Eli. Sehingga Hana menyadari bahwa anak ini adalah milik Allah, maka dia harus kembali menjadi milik Allah dalam seluruh hidupnya. Inilah PR yang sangat berat dalam keluarga kita. Bagaimana kita diberi tugas bahwa dalam sakramen perkawinan tidak sekedar soal kesejahteraan suami istri,
Namun ada nilai yang lebih penting lagi ketika Tuhan memberikan anugerah berupa anak, tugas kita sangat jelas. Mempersiapkan, mendidik, dan mempersembahkan agar anak kita seumur hidupnya menjadi milik Allah. Maka relasi antara anak dan bait Allah selalu menjadi kisah dalam cerita-cerita kitab suci tentang keluarga dan anak-anak. Demikian pun dalam Injil. Kebiasaan orang-orang Yahudi termasuk Maria dan Yosef setiap tahun memiliki kewajiban untuk ke Yerusalem, untuk berziarah, berdoa, dan sebagainya. Ketika Yesus berumur 12 tahun, sebagai anak-anak Yahudi, umur 12 tahun adalah umur di mana anak punya hak atas bait suci, sama dengan kita. Ketika anak-anak kita sudah kelas 4 atau usia 10 tahun lebih, dia punya hak atas bait Allah, atas sakramen komuni. Maka orang tua Yesus tidak lupa itu. Ketika Yesus memiliki hak atas bait suci, maka pada usia 12 tahun, Yesus dibawa ke bait Allah. Perjumpaan di bait Allah itulah yang kemudian membawa banyak berkat, kan? Kisah di mana Yesus tertinggal di bait Allah, kisah bagaimana Yesus berdialog dengan para imam, ketua pemuka agama dan sebagainya, di mana mereka mengalami banyak hikmat yang ditampilkan atau yang muncul dari pembicaraan Yesus dengan mereka. Perjumpaan dengan Allah memang memberikan banyak hikmat. Maka kita tidak perlu atau tidak bisa melalaikan hal ini. Ketika anak-anak kita punya hak atas bait Allah, atas pengalaman doa, atas pengalaman iman, maka kitalah yang harus membawa mereka kepada perjumpaan itu. Karena orang tua memiliki tanggung jawab untuk membuka hati anak-anak untuk berjumpa dengan Allah. Karena prinsip dasarnya anak adalah milik Allah, maka harus aku persembahkan kepada Allah. Agar seluruh hidupnya direnggut oleh Allah sendiri. Sehingga tidak pernah terlalaikan. Nah, kisah bacaan pertama dan kisah Injil ini kemudian bisa kita rangkum dalam bacaan kedua tentang anak Allah. Apa yang dikatakan dalam bacaan pertama dan apa yang dikisahkan dalam Injil, satu kisah di mana baik Samuel maupun kanak-kanak Yesus adalah anak-anak yang dipersembahkan kepada Allah sendiri, dan mereka menjadi anak Allah. Dalam konteks spiritualitas orang Kristiani dan dalam ajaran iman kita juga demikian. Bapak Ibu juga karena baptis telah menjadi anak Allah. Dan anak Allah ini bukan semata-mata rahmat, namun juga ada dampak atau bukan dampak ya, konsekuensi dari rahmat itu adalah menghadirkan makna dan martabat anak Allah dalam dinamika dan dialog dengan kehidupan, di mana dunia seringkali tidak mau kompromi dengan anak-anak Allah. Sehingga sebagai anak Allah, kita dituntut untuk percaya dan membuahkan buah-buah kepercayaan itu dalam keadilan, belas kasih, dan kepedulian. Maka kalau kita renungkan, oh ternyata
mendidik, dan mendampingi anak-anak adalah mempersiapkan mereka untuk menjadi anak-anak Allah yang memiliki kualitas percaya yang diwujudkan dalam belas kasih, kepedulian, dan juga semangat Injili lainnya. Kalau kita simpulkan, loh Romo sekarang dalam konteks ini lalu apa tanggung jawab gereja dan keluarga di dalam pendampingan anak-anak sebagaimana kisah Hana, kisah Maria dan Yosef yang menghantar anak-anak mereka ke bait Allah. Dalam konteks zaman sekarang pasti mendampingi anak-anak itu juga tetap sama, membuat anak-anak kita ini milik Allah sendiri. Menjadikan anak-anak kita ini sungguh jiwanya direbut oleh Allah. Minimal ketika dalam konteks relasi keluarga, kita masih boleh untuk meyakinkan diri, oh anakku itu masih mampu kok membedakan baik dan buruk. Oh anakku itu masih bisa berkata maaf jika keliru. Anakku masih bisa berterima kasih ketika mendapat sesuatu dari orang tuanya. Itulah yang disebut dengan anak-anak Allah sebenarnya. Bukan sebatas persoalan kesalehan, bukan sebatas persoalan dia aktif di dalam misdinar. Namun ada nilai prinsip yang harus kita pegang, bahwa jiwanya masih milik Allah. Dan jiwa itu akan nampak dari relasi kita dengan anak-anak dalam hidup sehari-hari. Bersyukur ketika anak-anak masih bisa membedakan baik dan buruk. Bisa membedakan mana yang penting dan perlu. Waktu belajar apa yang dipegang. Tentu bagaimana mereka juga mampu untuk masih punya relasi budi pekerti yang baik. Misalnya masih mampu untuk berterima kasih, minta maaf, minta tolong, dan sebagainya. Inilah konteks menghayati keluarga zaman modern ini. Bersumber dari pengalaman Maria dan Yosef, bersumber dari pengalaman Hana, di mana anak adalah milik Allah dan kita persembahkan kepada Allah, kita pun sama. Mari, di tengah-tengah dinamika dunia yang semakin berat ini, aneka tantangan dan persoalan, kita berjuang. Tanamkanlah dalam diri anak-anak nilai-nilai yang masih mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Masih sanggup untuk berterima kasih, masih mampu untuk minta maaf, masih mampu untuk bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh orang tuanya kepada mereka. Semoga di hari raya Pesta Keluarga Kudus ini, kita semua masing-masing keluarga bersyukur boleh bersama Allah kita mempersiapkan jiwa anak-anak bagi Allah sendiri. Tuhan memberkati. Amin.